Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di V Triple Z TV. Oke guys, welcome to V Triple Z TV guys. Oke, ini video pertama ya guys. Gue lagi bersih-bersih nih, beres-beres ya. Habis beli rumah baru guys ini. Wih, selamat dong buat gue. Nggak perlu bersedih hati ya guys. Jadi di sini kita harus life must go on kalau kata bahasa Sundanya ya. Oke, di video kali ini langsung aja gue pengen ngasih materi yang berat ya di video pertama di channel ini, tentang mining micro Bitcoin ya guys. Tapi langsung di auto convert, langsung terkonversi otomatis menjadi Dogecoin guys. Kita menggunakan poolnya itu Zerk pool ya. Kita bisa di sana mining gratis, cuma bermodalkan handphone kalian aja, yang penting kuat ya. Di sini nggak perlu takut kuatnya seberapa kuat. Jadi gue sendiri pakai handphone yang RAM-nya cuma 2 GB dan memori internalnya cuma 16 GB guys, tanpa external memory ya. Ya, kurang kentang apa coba ini handphone. Oke ya, jadi langsung aja. Duh, kepala gue sakit sebenarnya guys. Tapi hidup harus tetap berjalan ya. Oke guys, yang harus lo siapkan adalah aplikasi Termux ya. Kemudian udah, sama lo harus download, lo harus tahu perintah instalasi awal Termux ya, supaya Termux berjalan dengan normal ya, nggak ada kendala dah pokoknya gitu ya. Kemudian sama ininya, perintah untuk mining gratisnya ya. Dan ini linknya nggak gue sediakan di sini karena untuk kebijakan terbaru dari YouTube ya, nggak boleh terlalu banyak naruh link. Makanya gua akan taruh link tersebut di grup Telegram ya guys. Jadi setiap lu nonton video ini dan gua ada materi yang harus di-download, linknya gue taruh di Telegram. Oke. Dan mulai sekarang juga Telegram bakal gue buka chatnya. Tapi kalau dirasa gua ngebaca ada yang nggak kondusif, bakal langsung gua kunci ya grupnya. Oke. Di sini Termux gue sendiri udah gue hapus datanya total ya guys. Lu bisa lihat di sini ya, udah cuma 18 mega. Tadinya data terakhir gue lihat 1,2 giga guys. Jadi setidaknya lu harus mempersiapkan Termux sebanyak 1,5 giga lah ya. Oke, sini kita mulai ya guys. Pertama, lu harus instalasi awal Termux dulu ya. Lu ambil linknya di dalam grup Telegram ya. Lu langsung join aja grup Telegram. Pokoknya nggak ada link join itu nggak bisa gabung ke grup Telegram gue ya. Nggak bisa dicari lewat Telegram langsung. Jadi itu link undangan, oke? Di sini gue bakal masuk untuk instalasi awal Termux ya. Oke, lalu buka linknya. Sebentar guys. Ya, semua link kemungkinan, nggak semua sih. Kalau gue lagi bahas website faucet, nggak gue shortlingin. Tapi kalau gue membahas yang penting, gue shortlingin duit.cc ya guys. Gue duitin ya. Lu tinggal klik open tadi ya, yang pas muncul pertama kali di sini. Kemudian lu klik tombol get link ya, dan lu tungguin kalau muncul cookies got it ini cookies, lu klik dan lu tungguin detiknya sampai muncul tombol abu-abu kecil ya. Nanti kalau misalnya udah nongol, lu klik ya tombol abu-abu kecilnya. Oke. Nah, kalau langsung diarahkan ke halaman Ctrl C, dan di sini lu tinggal copy aja guys ya. Tinggal copy aja untuk instalasi awal Termux. Sekarang kita buka Termuxnya. Oke. Ini Termuxnya terbuka. Ini Termux standar tanpa instalasi apapun, dan gua perlu menginstal paket-paket ini supaya Termux berjalan dengan normal. Apalagi ketika nanti kalau misalnya mau membuat sebuah script PHP atau Python ya guys. Jadi di sini gue bakal kasih perintah. Pertama adalah kita menginstal package spasi update spasi dan spasi package ya, PKG ya, spasi upgrade.
Oke, di sini kemudian kita enter. Kita tungguin. Kalau muncul seperti ini ya, dan dipastikan pasti untuk Termux edisi sekarang muncul yang 403 Forbidden dan repository is under maintenance, yang di paling bawah tuh. Ini book dari Termuxnya, dan untuk mengatasinya lu harus melakukan perintah package install MC. Ya, MC adalah fitur untuk membuka folder ya di dalam Termux ya. Jadi ini sama aja seperti folder explorer guys, file explorer ya, cuma kita ngebuka filenya itu dari Termux dengan tampilan yang lebih cantik ya, dibanding dengan cd spasi slash folder gitu ya. Jadi makanya pakai MC untuk mempercepat ya, karena kita ada perlu menghapus beberapa file yang bikin Termux error ya di sini. Oke, di sini langsung enter. Kemudian muncul seperti ini, lu pilih Y. Oke, MC sudah berhasil terinstall. Kemudian lu buka MC-nya ya dengan perintah MC doang ya. MC, kemudian enter. Nah, ini adalah folder explorer-nya Termux. Oke. Di bagian ini lu keluar dari foldernya nih dengan mengklik 2 kali tombol bukan tombol ya. Huruf titik 3 ini. Pokoknya yang di kayak stabilo itu ya. Lu klik 2 kalinya agak cepet ya guys, dan hati-hati kalau jempol lu gede agak susah ya, namanya pakai telunjuk aja, gue juga pakai telunjuk. Oke, setelah itu lu pilih yang user, lu klik dulu yang user sekali tuh sampai stabilonya di user, kemudian lu klik lagi 2 kali. Oke, setelah ini lu buka folder etc ya guys, etc. Oke, lu klik dulu sekali, kemudian klik lagi 2 kali. Oke, setelah itu lu masuk ke folder apt ya. Di folder apt lu klik lagi sekali, kemudian klik 2 kali. Oke guys, di sini lu buka lagi folder source ya. Source list ini nggak kelihatan, pokoknya ini namanya foldernya source list.d ya. Di sini lu buka lagi, klik 2 kali. Nah, 2 file ini lu hapus guys, game list dan science list ya. Kita mulai dari game list dulu, kita hapus. Caranya lu arahkan nih game listnya di stabilo ya, kemudian lu klik tombol file di atas ya guys, tuh ya. Aduh, kelebihan gue garis ini. Oke, kemudian lu delete, pilih delete ya, kemudian klik yes nya. Oke, udah terhapus. Kemudian lu klik tombol science itu folder science nya diklik, kemudian sekali aja, kemudian file lagi. Nah, kemudian lu pilih delete lagi, kemudian yes lagi. Oke, udah terhapus ya guys. Oke, setelah ini keyboardnya lu tutup dulu guys dengan mengklik tombol back ya, tombol handphone lu, tombol back, tombol kembali ya handphone lu sampai keyboardnya nggak ada. Kemudian lu klik lagi tombol file ya, kemudian lu pilih exit, karena kalau ininya keyboardnya ada tuh, tombol exitnya nggak kelihatan guys ya. Makanya gua saranin kalau lu handphonenya layar kecil, kalau layar gede gua nggak tahu ya, kalau layar kecil nggak kelihatan jadinya exitnya. Oke, kita exit. Oke, setelah ini lu kasih aja di sini lu kasih perintah aja clear ya guys, CLEAR ya, clear. Oke, kemudian enter ya. Jadi hapus semua dulu ya biar nggak rame. Nah, sekarang di sini lu baru bisa upgrade package dari Termux lu ya. Package update, package ya, PKG spasi update dan ya spasi package dan lagi spasi ya upgrade. Duh, salah lagi ya guys, kemudian enter. Maka sekarang dijamin nggak akan error lagi repositorinya dan nggak 403 forbidden lagi. Oke, di sini Termux minta persetujuan mendownload file sebesar 7,5 mega. Lalu setujuin aja dengan mengklik tombol Y, kemudian enter. Prosesnya di sini gue skip ya. Pokoknya setiap ada pertanyaan lu pilih Y ya, dan pastikan selalu huruf Y-nya itu masuk di layar Termuxnya ya guys. Jangan sampai huruf Y-nya nyangkut di keyboard, karena kadang suka nyangkut di keyboard guys. Oke, setelah selesai ya, kemudian lu kasih perintah lagi yang dari
website Ctrl C tadi. Kalau bisa yang di website Ctrl C lu copy aja, lu taruh di notepad lu ya, lu di catatan lu supaya lu bisa tutup websitenya aja, nggak perlu ngelihat dari Ctrl C ya. Kemudian kita install bahasa pemrograman PHP ya, pkg spasi install spasi PHP ya guys. Ini fungsinya supaya Termux bisa ngebaca bahasa pemrograman PHP. Oke, butuh 115 MB guys. Pilih Y. Sini gua skip dulu ya, agak lama. Oke, setelah PHP berhasil terinstall, kemudian lu kasih perintah pkg spasi install spasi nano ya. Nano ini fungsinya supaya Termux bisa ngedit file teks ya. Ini jarang digunakan sih, tapi untuk prepare aja. Kemudian lu install bahasa pemrograman Python ya guys, pkg spasi install spasi Python. Nah, ini adalah kita butuh 268 MB ya. Jadi kalau lu yang baru pertama install Termux harus persiapkan kuota ya guys, karena lumayan gede. Tadi di awal gue bilang bisa sampai total 1,2 GB ya. Oke, ini gue skip lagi. Ini Python ini sama kayak PHP, bahasa pemrograman juga dengan tipe berbeda ya, format berbeda di dalamnya kayak gitu. Untuk detailnya lu bisa cari referensi sendiri kalau misalnya mau belajar lebih detail tentang PHP atau Python ya. Oke, setelah Python berhasil terinstall, lu install juga saudaranya ya, Python 2. Sama aja, pkg spasi install pkg spasi install spasi Python. Pythonnya itu ejaannya PYTHON ya guys, nggak usah pakai spasi. Habis Python ini langsung tempelin 2-nya, Python 2 gitu ya, kemudian enter. Kemudian lu kasih perintah pip ya guys, bukan pkg lagi nih untuk yang ini, pip. Oke, perintahnya kemudian spasi install ya guys, pip spasi install strip ya, minus ya, upgrade ya, spasi pip. Kadang gua nggak tahu di handphone gua doang apa lu semua sama. Untuk ini ketikan gua ini nggak langsung nempel di layar Termux ya guys, makanya lu harus perhatikan, jangan main enter aja ya. Ini di atas keyboard nih lu lihat ya, ada pip gitu ya. Lu klik keyboardnya gitu guys, terus sampai jadi kayak begitu ya, kemudian enter. Gua nggak tahu ini apa keyboard gua yang bermasalah. Jadi kalau lu sama kayak gua, lu harus perhatikan, pastikan ketikan lu itu masuk di layar Termux ya guys, supaya nggak terjadi error. Oke, pipnya udah berhasil terupgrade ya. Kemudian kita kembali ke perintah package ya, package install bash, package spasi install spasi bash. Oke, bash itu apaan bang? Bash itu sebuah ekstensi file ya guys, jadi kadang kita juga harus ngedit file bash. Kayaknya ini sih lebih seperti banner, seperti, dan ini ya pokoknya lu kalau misalnya mau tahu cari tahu sendiri dulu ya, gue nggak bisa bahas di sini karena takutnya kepanjangan. Kemudian lu kasih perintah lagi pip install Colorama ya, pip spasi install spasi Colorama. Oke, enter. Habis Colorama, async generator. Oke. Mulai di sini perintahnya pip semua ya, pip spasi install spasi async ya, underscore generator ya guys. Oke, spasi async underscore generator ya, pip. Kemudian pip install request, pip install request. Ejaan harus dipastikan benar, requestnya ini belakangnya ada s nya ya, pip install request. Oke, di dalam Termux kita harus teliti ya guys, karena salah satu, walaupun kita cuma salah karakter 1 biji aja itu error ya guys. Jadi kalian harus teliti kalau misalnya mau main Termux. Kemudian pip install Teleton, pip spasi install spasi Teleton. Dan ini sering dipakai di bahasa pemrograman Python ya guys, terutama pada saat mengambil data di script Telegram ya guys, kayak bot Telegram gitu. Oke, ini kemudian kita izinkan Termux buat membaca file folder handphone kalian ya, handphone kita ya. Termux kasih perintah Termux strip setup, ini nggak pakai spasi ya, pakai strip
storage. Ya, termux strip setup strip storage, kemudian enter, maka termux akan menanyakan, meminta izin ya, kita izinkan. Oke, termux sudah diizinkan untuk membaca file folder. Oke, sampai di sini termux sudah siap untuk melakukan eksekusi perintah dari ini ya, perintah yang udah gue sediakan untuk menjalankan mining gratis dari Zergpool. Oke. Kok penelusuran sih? Bentar guys. Oke, ini sorting lagi ya. Pertama lu klik tombol open, kemudian klik tombol get link, kemudian tunggu 15 detik. Oke, kemudian klik tombol download yang abu-abu kecil. Oke. Nah, kalau diarahkan ke halaman Ctrl C lagi ya. Inilah. Oke. Micro Bitcoin Miner convert to Doge by V-Z-Z TV. Oke. Oke, instalasi awal termux kita sudah ya tadi barusan. Nah, pertama kita harus install Git ya guys, supaya termux bisa package spasi install spasi Git ya, supaya ini enter, supaya termux bisa mengambil data dari website GitHub ya guys, karena rata-rata hampir 100% programmer ya mempublikasikan script atau perintah-perintah gitu, program-program yang mereka buat itu di GitHub ya guys, di website GitHub. Setelah Git berhasil terinstall, kemudian oke, bentar guys. Oke, kita membutuhkan sebuah aplikasi ya. Namanya, lu buka Play Store, namanya Andronix guys. Ya, namanya Andronix. Lu ketik aja Andronix di pencarian Play Store ya. Ini lu download, kemudian lu buka ya. Oke. Di sini lu pilih yang ini guys, Ubuntu ya. Dan ini banyak macam-macam OS yang lain. Kalau lu mau coba silakan. Tapi gua nggak pakai ya. Pakainya yang Ubuntu ya. Oke. Kemudian kita klik dulu importan ini. Kemudian nggak usah dibuka. Kemudian buka lagi tombol Ubuntunya. Di sini ya, lu pilih install ya guys. Lu pilih install, kemudian lu pilih yang 18. Oke, kemudian lu scroll, lu pilih yang non DE varian ya, Ubuntu. Lu klik ya sampai dia checklist, maka dia ini mengcopy perintah untuk kita tempel di termux guys, untuk menginstalasi Ubuntu dalam termux ya guys. Setelah ini aplikasinya bisa di uninstall sih. Maaf ya guys, lupa, harusnya perintah kayak gitu doang bisa ditempel di website Ctrl C tuh guys. Sorry guys. Ya, lu tempel di termux ya. Seperti ini jadinya tuh. Kemudian enter langsung. Instalasi Ubuntu ini cukup besar juga ya guys. Jadi ya, tapi sih tadi gue udah coba sendiri termux gua ya, kapasitas terakhirnya tadi gue lihat 1,2 giga ya guys. Dan nanti di sini juga gue bakal kasih lihat juga hasil akhirnya berapa giga ya. Di posisi seperti ini termux minta kita sabar ya, please be patient. Oke. Jadi kita sabar, jangan panik. Oke, Ubuntunya udah berhasil terinstall ya guys. Nah, setelah Ubuntu berhasil terinstall, lu buka lagi catatan. Nah, yang di website Ctrl C ini lu backup lagi ya guys, lu copy lagi, dimasukin ke catatan handphone lu, supaya di suatu saat lu mau ngasih tutorial ke siapa, enak tinggal kasih aja catatan lu kayak gini. Oke. Di sini gue tunjukin untuk perintah pertama, lu buka dulu OS Ubuntunya dengan mengetikkan perintah titik. Ini gue buka lagi termux ya. Kasih perintah titik ya guys. Kemudian sorry guys, slash ya. Ya, kemudian start. Oke. Ya, start strip Ubuntu.
/sh seperti itu ya guys, kemudian enter. Nah, kita berhasil masuk ke sistemnya Ubuntu sekarang, jadi udah bukan Termux lagi. Oke. Nah, kemudian kita copy habis perintah start Ubuntu, kita copy yang ini. Ya, sampai dev. Oke, dari apt sampai dev ya. Kemudian tempel di sini. Langsung enter. Jadi lu tugasnya cuma copy paste aja, guys. Nah, ini di sini kita harus download lagi 195 mega. Oke. Kemudian Y. Oke, setelah selesai kemudian kita balik lagi. Ya, kemudian kita cloning. Kita cloning file dari GitHub ya guys. Dan di sini kalau lu belum install pkg install git, ini perintah ini nggak berlaku, nggak bisa ya. Makanya tadi lu harus kasih perintah package install git gitu guys. Di sini tinggal tempel jadinya, kemudian enter. Dan di sini kita menyedot data dari GitHub ya. Kemudian balik lagi. Ya, kemudian kita kasih perintah lagi. Kita buka file, kita buka folder dari hasil sedotan tadi ya, cd spasi wolf ya, ini langsung tempel aja lah biar cepet ya. Kemudian enter. Oke, kita udah membuka folder wolf ya guys. Folder wolfnya sudah terbuka. Kemudian kasih perintah /autogen.sh ya. Langsung aja paste guys, copy paste gitu doang guys ya. Enak ya, udah langsung dapat miner gratis loh, cuma copy paste doang. Oke, kemudian balik lagi. Setelah autogen.sh, kemudian kita kasih perintah cflag ya, cflag. Oke, kita konfigurasi cflagnya. Oke, kita tunggu. Oke, setelah selesai kita balik lagi guys. Nah, ini apt get install nano, karena tadi udah install nano nggak perlu ya, jadi lu langsung kasih aja perintah nano spasi makefile. Jadi di sini kita membuka file namanya makefile, itu file teks ya, kemudian enter. Oh, di sini harus ini ya guys, tetap harus install nano di Ubuntunya karena belum tersedia ya. Berarti benar kita harus ini ya guys, apt strip get ya. Kalau di Ubuntu seperti itu guys untuk perintahnya, bedanya dengan Linux ya. Kalau Linux kan tinggal tadi Termux kan tinggal pkg ya. Kalau di sini apt strip get ya spasi install, kebanyakan spasinya, spasi install spasi nano. Oke. Nanonya beda ya di Ubuntu ternyata. Oke, baru kita tempel lagi yang perintah tadi, nano spasi makefile. Nah, kita sudah membuka file namanya file makefile ya. Di sini lu cari, ini lu copy dulu nih, lu cari kata strip match ya. Ini agak sulit, tolong diperhatikan, jangan di skip, nggak usah tanda kurungnya ya. Strip match sama dengan natif. Nah, ini lu copy, lu cari dengan mengetikkan perintah ctrl yang di atas keyboard ya, di Termuxnya yang paling bawah, ctrl, kemudian backslash ya guys. Lu arahkan si keyboard supaya ketemu simbol backslash. Backslash itu lawannya slash ya guys. Ya, seperti itu. Dia bakal muncul tulisan search to replace tuh guys, yang di blok putih ya. Nah, di sini lu tempel guys. Cara tempelnya lu tekan layar kosong aja, langsung paste di situ ya. Dia otomatis masuk ke yang blok putih gitu ya. Kemudian enter. Nah, replace with, lu masuk lagi ke sini. Ya, strip MCU sama dengan Cortex A53. Lu salin. Lu salin, jangan pakai tanda kurungnya ya. Kemudian lu tempel langsung. Oke guys, kemudian enter. Kemudian di sini lu ketik Y. Kalau di keyboard lu malah jadi panjang gitu, lo hapus dulu ya, lo kosongin dulu keyboard lu, kemudian Y, dan lu klik keyboard lu yang Y ini kalau misalnya kayak gua ya. Oke, sudah terreplace ya. Sekarang lu pilih lagi ctrl lagi, kemudian X ya guys, kemudian enter.
sorry guys, ctrl X ya. Oke, sampai muncul kayak gitu ya, save modify buffer gitu ya. Kemudian pilih lagi Y. Oke, kemudian enter. Nah, setelah ini kita edit lagi file, namanya file m7/makefile. Ini file berbeda dari yang tadi. Kita juga harus merubah file ini, kemudian enter ya. Kita cari lagi guys, kita cari kalimat yang sama yang tadi. Dari sini strip march sama dengan native, kita cari dengan kasih perintah ctrl backslash ya, kemudian tempel, kemudian enter ya. Kemudian kita ambil lagi yang mcpu nya ya, strip mcpu sama dengan cortex strip 53 ya, A53 tanpa tanda kurung. Sini tempel, enter, replace this instance. Oke, Y ya guys. Kalau munculnya panjang lo hapus lagi. Ini keyboard gua error nih gua rasa. Y ya, kemudian enter. Oke, setelah ter-replace kita exit ya, ini dihapus dulu, keyboardnya bersihin dulu. Ctrl Y ya guys, Y nya diklik. Oke, enter. Sorry, masih error nih keyboard gua guys. Ctrl Y. Agak susah nih keyboard gua nih. Sorry, bukan Ctrl ya, Ctrl X. Astagfirullahaladzim, Ctrl X ya guys. Kemudian baru Y. Kemudian enter. Aduh, sorry ya guys. Pokoknya kalau lu ada salah-salah di situ, lu coba pelan-pelan ya guys tontonnya, karena salah sedikit ini nggak jalan loh guys. Tapi kalau udah jalan udah enak. Nah, kemudian lu kasih perintah make ya, make spasi strip ya, strip J ya. Nah, di sini threadnya lu setting sesuai dengan RAM handphone lu, karena handphone gua 2, RAM-nya cuma 2 harusnya ya. Baiknya di settingnya 1 thread doang guys, tapi gua rasa itu kekecilan, makanya gua pilih 2. Dan gue udah coba tadi untuk thread 2 thread ini masih aman guys, nggak bikin handphone panas. Jadi kalau handphone lu RAM-nya 8, lu bisa coba aja 4 atau 5 ya. Kalau di sini gue 2. Oke, kalau lu RAM-nya 2 juga, handphonenya ikutin gue aja, aman. Oke, kemudian enter. Oke, panjang banget ya guys. Mudah-mudahan lu nggak bosan ya. Ilmu yang bermanfaat itu harus butuh pengorbanan ya guys. Di sini lu butuh berkorban waktu dan kuota pastinya, dan keikhlasan lu dan antusias lu ya. Kalau lu mau dapet ilmunya, kalau lu nggak ikhlas, setengah-setengah, skip, itu agak sulit ya guys untuk menggapai keberhasilan dalam mempraktekkan mining gratis Dogecoins ini. Oke, setelah selesai, nah di sini tinggal perintah terakhir nih guys, kita jalankan minernya ya. Di halaman Ctrl C ini identitas dari miner gua ya guys. Ini lu makanya tadi gua saranin lu copy dulu ke dalam notepad, ke dalam catatan lu ya, text editor lu apapun itu. Dan ini lu setting dulu guys ya. Di bagian dari yang DBPE ini ya, ini adalah wallet Doge lu. Ini wallet Doge gua ya. Lu harus ganti dengan wallet Doge lu. Ini gua pakai wallet Doge Faucet Pay. Jadi Doge itu bebas, lu mau dari mana aja ya. Kalau gua dari Faucet Pay. Kemudian untuk di nama minernya, ini nama miner ya guys. Setelah Dogecoin wallet itu ada tanda titik, itu jangan dihapus tanda titiknya. Kemudian lu sambung dengan nama miner. Nama miner bebas ya guys, terserah lu. Oke, itu aja yang perlu lu rubah ya. Setelah lu rubah sesuai instruksi barusan, lu copy baru semuanya. Jangan copy yang ini, ntar lu bantuin gua mining guys. Gue enak jadinya. Ini langsung ya, enter, tempel, kemudian enter. Dah, di sini udah enak ya guys. Oke guys, miner lo udah jalan.
dan akan berhasil ketika ada muncul tampilan tulisan yay gitu, yay. Nanti gue kasih lihat nih, gue skip dulu ya, agak lama soalnya munculnya. Tuh ada yang yay guys, tuh ya, lu ngeliat nggak ya? Cepet banget hilang lagi di atas tadi, yay tuh ya, kelihatan ya, kelihatan nggak sih guys ya? Mata lu kalau jeli kelihatan lah ya, tuh di atas tuh 26 kHz per second, yay. Kayak gitu ya guys. Nah ini lu jalankan aja selama 24 jam full ya guys, gue sarankan, karena kuotanya juga nggak nyedot, kuota aman guys. Lu bisa lihat data gua aman tuh di atas tuh guys. Itu kan penggunaan data dalam handphone ya, 0,1 kilobyte, 0,0, seperti nggak terjadi apa-apa ya. Beda dengan kalau lu nonton YouTube kan sampai 300 kbps gitu ya, ini aman. Nah untuk hasil miningnya lu bisa ngecek di websitenya Zerpool ya guys. Oke, zerpool.com. Ini ya guys, ini websitenya. Lu nggak perlu apa-apa, lu cuma perlu ke menu wallet ya, menu wallet, kemudian lu tempel alamat Dogecoin lu di sini ya guys. Ya, alamat Dogecoin lu tempel di Zerpool, kemudian submit, supaya lu bisa lihat perkembangan dari miner lu ya. Kalau lu handphonenya lebih dari satu, lu bisa lakukan hal yang sama di handphone lu juga ya. Ini mining gua tadi pagi grafiknya, karena gua nonaktifin dari tadi siang, kemudian dia turun, dan nanti bakal naik lagi nih setelah ini, karena nggak akan gua matikan ya guys. Kalau misalnya tiba-tiba mati gimana bang, jalaninnya lagi ya. Untuk jalaninnya lagi ya, untuk jalaninnya lagi lu dari sini ya guys, dari perintah cd ya guys. Sorry, bukan cd, lu dari perintah start Ubuntu ya, start Ubuntu, kemudian lu ini nggak usah, lu langsung ke cd wolf ya guys. Dari cd wolf itu kemudian lu autogen ya, autogen.sh. Oke, kemudian save flag juga ya guys, yang ini nggak usah. Oke guys, ini nggak usah nih. Terus lu langsung ke sini, make strip J2, atau kalau lu RAM-nya 8 J4 atau J5 ya. Kalau RAM-nya 4 bisa ikutin gua, atau kalau lu berani langsung J4 ya. Resiko tanggung masing-masing ya guys. Terus terang gua belum tahu dampaknya seperti apa ya kalau terlalu berlebihan thread yang kita izinkan. Kemudian langsung yang ini, kayak gitu ya. Jadi sama aja, cuma ada beberapa yang emang nggak perlu dijalanin lagi kalau misalnya terboxnya putus koneksinya. Oke, mungkin seperti itu guys untuk tutorial kali ini. Panjang sekali ya, video pertama panjang, padat, terbobot, kurang keren apa guys channel ini ya. Jadi jangan lupa lu subscribe dan ramaikan grup Telegram ya guys, supaya channel ini bisa bangkit ya. Sedih gue guys, hidup harus terus berjalan ya. Oke, terima kasih banyak buat lu yang udah nonton sampai habis tanpa skip ya guys. Sekian dari gua. Kalau lu suka dengan video ini, lu like ya, ramaikan kolom komentar juga. Tolong bahasa komentarnya itu yang sopan, dilarang menaruh link juga ya. Oke, wassalamualaikum